Oke, halo. Ada apa? Ya, kamera cuma satu, udah ya. Oke, apa? Pernyataan Kak Kim Haut yang kemarin nih seputar katanya sempat ada dekat dengan salah satu artis atau aktor mungkin ya, iya laki-laki yang katanya lagi banyak digandrungi masyarakat juga nih. Kan gini sebenarnya, aktor laki-laki itu banyak banget, nggak cuman apa yang sekarang masyarakat nilai aja. Itu kan udah kebebasan masyarakat mau nilai artis siapa, yang digandrungin masyarakat, digandrungin emak-emak, digandrungin ABG itu banyak. Tapi kan lu kayaknya masyarakat tuh kayak menggiring si A gitu, kasihan si A-nya lagi naik-naiknya terus tiba-tiba disengat-sengatkan dengan gue gitu. Kan kalian nggak tahu sebenarnya itu bukan dia atau sebenarnya itu A, B, C, D, kan kalian nggak tahu. Cuma perkara gue nyanyiin lagu soundtrack filmnya dia bukan berarti orangnya juga dia, ya kan? Kalau misalnya gue nyanyiin soundtracknya lagunya Lyodra, berarti gue pernah pacaran sama Lyodra dong. Ya kan lucu, nggak begitu sayang. Cuma boleh mungkin diceritain sedikit Kak Kim kayak gimana memang masa lalu, kenapa tiba-tiba Kak Kim bisa cerita seperti itu gitu? Gini ya, ini juga banyak banget masyarakat pada nanya, kenapa sih Kak Kim kok nggak fokus ke masalah Gala? Kenapa nggak fokus ke masalah Vanessa seperti niat awalnya? Kenapa mesti melebar kemana-mana, buka aib sendiri, buka aib orang? Dengerin, gue itu diundang podcastnya Langit, itu apa kemarin? Yang itu, apa namanya? No, yang gue bahas masalah pribadi gue apa namanya? Oh, one on one. iPod Selin. One on one. Gini, gue diundang di Langit itu di iPods, itu Selin hostnya. Pada saat Selin yang menjadi host, otomatis yang gue bahas itu adalah masalah yang akan ditanyakan oleh host yang disetujui oleh kedua belah pihak. Artinya masalah Vanessa, masalah Gala dan lain-lain segala macam, ya kan? One on one ini khusus untuk ngebahas masalah pribadi, khusus untuk ngebahas background, biografi dan lain-lain. Kalian semua bisa cek episode-episodenya one on one yang udah tayang sebelumnya. Jadi kalau sekarang terus tiba-tiba kemarin gue diundang sama one on one, yaitu menceritakan masa lalu gue, menceritakan masalah pribadi gue, otomatis semua yang pernah berperan dan hadir di hidup gue akan terbawa. Siapapun itu akan terbawa. Ada kalimat saya menjelekkan aktor itu nggak ada. Justru gue terima kasih, karena apa? Karena gue bilang kalau tanpa aktor itu, gue tidak punya rumah, gue tidak punya Birkin bertebaran. Gue nggak munafik, emang begitu adanya. Tiba-tiba sekarang orang berkomentar, kenapa Kak Kim jadi melebar kemana-mana? Kenapa Kak Kim nggak fokus di Gala? Itu acara one on one. Di mana acara itu fokus ke narasumber, apapun itu narasumbernya, mau warga sipil, mau artis, mau aktor, mau siapapun warga narasumbernya, mereka bebas berpendapat di situ. Mereka menceritakan backgroundnya, mereka menceritakan apapun yang sudah pernah terjadi dalam hidupnya mereka. Tidak terlepas gue. Artinya apapun yang gue ucapkan di situ, yaitu pribadi gue. Kan lu yang pengen tahu. Langit juga nggak mungkin tiba-tiba ngundang gue bodong tanpa adanya permintaan dari orang untuk di acara one on one. Permintaan kalian semua komentar di apa namanya, iSpot ya? One on one. No, yang sama Selin iPods. di acara iPods. Kalian komentar kan di situ, Kak Kim di YouTube gue, di Instagram gue, kalian semua berkomentar, Kak Kim ceritain dong dulu gimana bisa sukses, Kak Kim ceritain dong dulu kenapa ada masalah sumpah Quran, Kak Kim ceritain dong dulu kenapa bisa ada di titik sekarang ini. Jadi gue bahas semua masa lalu gue, apapun yang udah terjadi ke bawah semuanya. Tidak mungkin gue kurangin. Once gue kurangin orangnya tidak terima, kenapa nggak ada gue di situ? Lu kan punya rumah dari gue bisa apa? Paham ya? Jadi di sini nggak ada yang salah paham. Gue bukan membuka aib orang. Kalau gue ngebuka aib orang, siapa nama kamu? Yuni dulu ngelontong bareng sama gue. Itu gue ngebuka aib orang. Di sini gue bilang justru, gue tanpa aktor itu gue nggak bisa punya rumah, gue tidak bisa punya Birkin. Kalau di one on one gue bahas Gala, itu out of context, keluar dari tema, keluar dari topik. Saya tidak bisa seperti itu. Fokus. Lu mau gue fokus, ya udah gue fokus. Lu bilang gue jadi diri gue sendiri. This is the way I am. Pada saat gue jadi diri gue sendiri, ya you need to accept it just the way I am gitu. Lu harus terima semuanya. Itulah kenapa dari pertama kali gue live, gue selalu membuka siapa diri gue. Karena apa? Karena gue nggak mau kalian tahu masa lalu gue dari orang, nyampe di kuping gue, itu akan menjatuhkan gue dan akan buat gue malu. Mendingan lu tahu nih dari bacot gue sendiri, gue mau ngomong apa, mau nyeloteh apa, terserah gue. Gitu. Kak Kim, berarti masa lalu bersama sang aktor itu pun menjadi masa lalu yang apa ya, cukup Ya indah lah, nggak munafik gue. Masa lalu itu indah, aktor itu banyak
gini loh, banyak berkontribusi di hidup gue, ngasih ya rumah gue tadinya dari kayak cuman gue ngontrak yang cuman 700.000 sebulan, gue tinggal di kontrakan, akhirnya gue bisa punya rumah gitu di Bekasi, di Cibubur. Ya gue tidak munafik, itu dari dia, gue tidak menjelekkan dia. Dan aktornya gue tidak pernah menyebutkan si siapa namanya Yuni, misalnya nih ada aktor namanya Yuni, gue pacaran sama dia, kan gue tidak begitu. Masyarakat sendiri yang menilai cuma perkara gue salah nyanyi lagu. Balik lagi, kalau misalnya gue nyanyi genggam tanganku sayang, berarti gue pacaran sama Lyodra dong. Kan itu kalian menginterpretasikan sendiri, tidak keluar dari mulut saya tiba-tiba tagline aktor dekat dengan itu, fitnah nanti jatuhnya, terlepas itu benar atau tidak. Ya balik lagi, kalian bebas berpendapat. Saya juga diundang di one on one, itu bahas saya gitu loh. Tapi Kim, aktornya ini sendiri merasa gimana gitu setelah lu sebut? Enggak, aktornya aja biasa aja, enggak yang merasa gimana-gimana. Kita masih hubungan sampai kita akhirnya teleponan karena ada berita hebat, nggak masalah. Maksudnya gini loh, berita itu kok malah mantan gua bener nih, malah ngomong gini, ih kasihan banget masa yang lagi naik daun disangkut-sangkutin sama gue. Itu aktornya sendiri yang pacaran sama gue sampai ngomong apa, ya Allah kasihan dong itu inisialnya, sampai disebut, sampai dibilang pernah pacaran sama gue. Gue live di TikTok aja selalu berstatement gue tidak pernah kenal dengan aktor itu. Lu mau mirip-miripin gue, dibilang gue pernah deket sama aktor itu, gue selalu bilang tidak pernah kenal dengan aktor itu. Jadi apa yang mau diklarifikasi? Tidak ada. Jadi aktor nggak negur lu ya? Ya udahlah, mau kenapa negur gue, malah mantan gue yang aktor itu, yang mantan gue yang beneran, yang aktor itu malah nelfon gue, dia bilang kasihan itu dia lagi naik daun, filmnya lagi bagus, lagi tinggi, harus disangkut pautin nama gue. Ya gue bilang, ya gue juga nggak tahu kenapa orang bisa menilainya itu dia, itu bukan dia. Jelas ya, tidak ada pertanyaan jebakan dan lain-lain, semua nyata padanya. Emosi deh gue. Lanjutan dari laporan Laporan mana sob? Yang laporan yang inisial E. iya, yang Udah Nina nanti gini, itu udah dilayangkan somasi ya kan, somasi sudah dilayangkan, dia juga sudah minta maaf, tapi menurut gue itu terlalu biasa banget minta maafnya, gue nggak butuh itu. Seperti yang sudah tayang di one on one, seperti yang sudah tayang di one on one, ya dia bikin gue malu. Itu kan gue juga tidak menyangkal dari awal. Balik lagi nih, kalau lu bener udah lama ibaratnya follow gue, ngikutin update gue, lu pasti tahu gimana jalur hidup gue, sampai akhirnya gue diundang untuk ceritakan masa lalu gue, dan terus tiba-tiba kalian komentar tuh lucu. Jadi untuk Nina, ya saya sebutin namanya, sudah saya somasi, sudah saya layangkan semuanya, dia hanya minta maaf biasa aja. Saya maunya dia minta maaf seperti apa yang tayang di langit di one on one. Cium kaki saya, bukan saya menuhankan diri saya. Balik lagi, dia sudah buat saya malu, saya sudah mengakui itu memang benar, tapi sudah selesai, sudah lunas. Terus Jadi proses pelaporan itu akan berjalan terus atau gimana kali? ya gue sih memaafkan, tapi balik lagi negara Indonesia memiliki hukum yang berlaku, kita hormati semua proses hukum yang ada. Udah masuk berarti laporan dari Somasi Pakis, sudah, somasi. dia lagi minta maaf, tapi gue balik lagi, gue tidak terima maaf itu. Main Bang Yurong berapa jam sih, gue lupa, 3 kali 24 jam atau berapa jam lah, sedangkan itu baru dilayangkan kemarin Selasa. Jadi ya sudah, kita tunggu aja. Kalau itu tidak sesuai harapan gue, ya gue tetap alihkan ke hukum. Kalaupun iya gue maafin, balik lagi hukum berlaku, ya gue tetap jalankan hukum. kalau untuk Sudrajat sendiri kan akan dilaporkan. Itu gini, sebenarnya kan gue tidak pernah kenal dengan Ibu Puput, ya nih dengerin, saya tidak pernah kenal dengan Ibu Puput. Ibu Puput merasa difitnah